susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai Sekali di lagi, Allah menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Beri tepuk tangan buat Allah kita, Allah yang bisa diandalkan, Allah yang senantiasa setia, Allah yang menjadi jaminan kita, Allah yang betul-betul bisa diandalkan. Yesus namanya, hanya kepada Dia kita bergantung, hanya kepada Dia kita percaya, hanya kepada Dia kita berserah, hanya kepada Yesus semua digoncangkan. Tapi ketika kami berpegang kepada-Mu Tuhan, kami tidak pernah digoncangkan. Kami tahu Tuhan, kami boleh mengalami kesaksian bagaimananya Engkaulah satu-satunya Allah yang bisa diandalkan, yang menjadi jaminan hidup kami. Kami sungguh bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Pada saat kami kesesakan, kami berlari kepada-Mu, kami berseru-seru kepada-Mu, dan Engkau tampil sebagai pahlawan buat kami. Kau menggantikan kain kabung ratapan kami, Kau ganti kesesakan kami, Kau ganti air mata kami, Kau hibur reruntuhan kami, Kau ganti padang gurun kami menjadi taman Eden, Kau ganti pergumulan kami menjadi taman Tuhan. Kami bersorak-sorai penuh kemenangan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita melimpah. Itulah Tuhan kami, Allah yang setia atas hidup kami. Maka itu Tuhan, kami tidak pernah ragu akan Engkau. Mungkin saat ini kami ada di lembah kekelaman, saat ini kami ada di titik nadir kami. Tapi kami mau angkat wajah kami, karena orang yang berharap kepada-Mu tidak akan pernah dikecewakan. Karena orang yang berharap kepada-Mu tidak akan pernah dipermalukan. Karena Engkau berfirman, orang yang menanti-nantikan Engkau, Engkau akan perbarui kekuatannya seperti burung Raja Wali. Tidak ada fakta data negatif yang terlalu berat untuk menekan diri kami. Karena kami punya tempat pertolongan yang sungguh, tempat persembunyian kami, perlindungan kami, sumber kekuatan kami hanyalah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dunia tahu apapun yang terjadi atas hidup kami, kamilah orang-orang yang disertai Tuhan. Kami berbeda. Yes. Tiba waktunya mereka iri dengan kehidupan kami. Mereka butuh alternatif kehidupan yang seperti kami alami Tuhan. Mereka akan pegang puncak jubah kami, menangis meminta pengajaran kepada kami, dan mau mengikut Allah kami. Itulah yang akan terjadi Tuhan. Karena Engkau akan buktikan kebesaran-Mu lewat gereja-Mu. Hidup kami akan menjadi tanda bukti kebesaran-Mu. Hidup kami menjadi tanda yang ajaib, menjadi pintu gerbang surga, menjadi tanda dan alamat bagi banyak orang. Oh, terjadilah dalam nama Yesus. Kami akan mendengar ada banyak mujizat terjadi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mujizat menjadi biasa Tuhan, bagian hidup kami sehari-hari. Karena Engkau sedang bekerja dan mujizat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Persiapkanlah hati kami, taruhkanlah itu kepada batin kami. Cetak ulang, bentuk ulang hidup kami. Terlebih pola pikir kami yang salah,
cetak ulang selaras dengan firman. Apa yang tidak akurat, ada benih musuh atas hidup kami, lewat persekutuan dengan firman hari ini disingkirkan. Kami dikembalikan selaras dengan Engkau, akurat dengan Engkau, sehingga kami terus hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami merelakan kehendak bebas kami untuk dipimpin oleh Roh. Kami tidak berjalan dengan apa yang kami pandang baik, tapi kami berjalan selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Oleh karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, mewahyukan firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, ambil alih semuanya. Apa yang Kau sampaikan kepada dia, sampaikan kepada jemaat. Tanda-tanda mujizat menyertai, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Kami tahu ada kuasa persekutuan bersama dengan Engkau, dan kuasa persekutuan dengan firman-Mu itu terjadi di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa sepanjang firman Tuhan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Shalom. Doa saya supaya setiap minggu kita dengar mujizat-mujizat yang dahsyat ya. Orang mati dibangkitkan. Saudara, walaupun bayi dia mati dibangkitkan loh itu. Dahsyat itu, luar biasa itu. Ya, kita akan mendengar ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Karena makin akhir zaman, Tuhan harus pakai gerejanya, saudara, untuk menjadi tanda bukti kebesaran. Saudara tahu gereja ini sekarang udah menjadi institusi yang sering dilecehkan, betul nggak? Aduh, katanya sebagai perempuan yang terkoyak-koyak dan segala macam. Tapi tiba waktunya, akhir zaman ini, Tuhan akan jadikan gereja, amin, menjadi gereja yang sungguh-sungguh memerintah. Dan di situ ada pekerjaan Allah dinyatakan besar-besaran. Dan saudara dan saya menjadi tanda bukti kebesaran Tuhan, amin. Maka itu jangan anggap saudara berpikir, aduh hidup saya begini. Percayalah, Tuhan sedang memberikan progres demi progres, akselerasi demi akselerasi dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Sehingga saudara dikasih panggung, dimunculkan dan merilis hadirat Tuhan di tengah-tengah domain yang saudara alami ya, di tempat di mana Tuhan tempatkan. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, bulan ini kita belajar tentang rumah Tuhan yang kuat dan bertindak. Kemarin Pak Timotius Chandra sudah bagikan sedemikian luar biasa bagaimana kita itu menjadi rumah Tuhan yang kuat. Amin. Dan hari ini saudara, kita belajar, ya saya yakin bahwa saudara pasti sering mengalami ya. Topik tema hari ini, minggu ini, yaitu kuat menanggulangi kebutuhan hidup. Kuat menanggulangi kebutuhan hidup, itu topik kita hari ini. Saudara yang kekasih, saya mau tanya nih sama saudara. Saudara pernah gak ngalami satu situasi di mana saudara capek banget dengan kebutuhan hidup? Pasti saudara semua angkat tangan ya. Saya juga alami saudara. Lelah banget. Dan kejadian itu terus menerus saudara. Saudara berpikir, aduh sudah putus asa lah, sudah capek. Kadang saudara berpikir begini, sampai kapan Tuhan? Bukannya saya sudah berdoa, kok dengar gak sih doa saya? Saudara dulu saya pernah ngontrak juga saudara. Tahun 83 saya ke Bandung, tahun 2000 baru punya rumah. 17 tahun saya jadi kontraktor. 10 tahun pindah-pindah saudara. Saya dulu jadi pegawai negeri, 2 minggu habis gaji saya. Dengan catatan saya tidak hidup sendiri, saudara tahu saya hidup dengan banyak orang di rumah. Saya tidak bisa ngontrak hanya 1 kamar, karena ada banyak orang yang ikut saya. Jadi saya harus ngontrak 1 rumah saudara. Kalau saya ada di sini, saya pernah ngalami ada di situ, betul nggak? Kadang-kadang saya capek, lelah. Anak rohani saya belum bisa berpikir seperti saya, betul nggak? Saya kadang sampai kapan Tuhan? Satu dulu kalau nggak salah dulu Bang Leo dia pemimpin sektor, kita suruh doain perumahan-perumahan. Dia bilang begini, kalau lihat rumah besar, klaim, ya, klaim dalam nama Yesus suatu saat itu menjadi rumah. Kalau ada mobil, klaim, tumpang tangan. Saudara sampai saya tidak berani mengklaim. Kenapa? Gak mungkin.
mungkin saya punya rumah. Gak mungkin saya punya mobil. Kenapa saudara? Saya lihat gaji saya aja 2 minggu sudah habis. Gak mungkin, terlalu besar mimpinya, saya gak berani mimpi seperti itu. Saudara pernah ngalami? Mungkin hari ini juga ngalami seperti itu ya. Capek, lelah. Tuhan bisa gak ya Tuhan kasih kerjaan yang sehari bisa ngasilin 500.000 lah Tuhan. Masa sih saya gak setia Tuhan, saya udah ibadah segala macam. Saudara, semua kita ngalami itu, betul? Capek, lelah. Dan saudara tahu gak? Ketika saudara mulai meragukan Tuhan, mungkin saudara gak ngomong, Tuhan aku ragu. Mungkin saudara berkata, Tuhan aku percaya tapi dalamnya ragu. Betul gak? Ya, saya gak bisa itu klaim rumah. Gak mungkin, data fakta gak mungkin saya punya rumah. Gak mungkin saya punya mobil. Makanya dulu orang rame-rame klaim ini rumah buat suatu saat ini menjadi rumah saya. Gak kesampaian, saudara. Jujur. Gak pernah saya. Karena saya apa? Mungkin saya melayani, saudara. Tapi saya udah capek, setiap tahun saya pindah kontrakan. Saudara kalau sendiri gak apa-apa, itu satu rumah bayangin. Walaupun saya gak pernah capek, anak-anak rohani saya yang ngurusin semuanya. Saudara, saya mau kasih tahu hari ini. Ketika engkau tidak berbicara bahwa engkau meragukan Tuhan. Tapi ketika engkau alami, capek, lelah, kalau bahasa Inggrisnya itu burn out. Ya. Udah gak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kalau doa itu sudah tidak tahu lagi apa harus diomongkan. Betul gak? Terlalu berat, terlalu lelah. Sepertinya Tuhan gak ngerti betapa besarnya kebutuhan data fakta, begitu besarnya. Saudara, ketika saudara menghadapi seperti itu secara tidak sadar, saudara sedang mentransmit ke dalam alam bawah sadar bahwa saudara meragukan Tuhan, betul? Betul gak? Saudara mungkin gak ngomong. Tuhan aku ragu, akan gak ngomong. Betul gak? Tapi ketika kau berpikir itu tanpa saudara sadari, saudara mentransmit pikiran saudara ke alam bawah sadar saudara. Dan itu saudara mulai meragukan Tuhan. Itulah cara iblis saudara. Nah hari ini saudaraku saya rindu sekali kita kuat menanggulangi kebutuhan hidup. Semua harus dihadapi, betul gak? Kita bukan pecundang, betul? Ekonomi segala macam harus dihadapi. Ada masalah kita harus hadapi. Gak mungkin kita lari dari persoalan. Dari masalah. Udah saya jadi Islam aja atau jadi apa. Gak bisa saudara. Tapi percayalah saya hari ini rindu supaya hari ini saudara Tuhan mewayukan atas hidup saudara. Amin. Supaya sungguh saudara yang dibilang tempat kelegaan, tempat perhentian, mujizat. Itu bukan angan-angan dan wacana. Tapi itulah sebenarnya bagian hidup kita. Amin. Hari-hari surga di bumi. Itu betul-betul menjadi milik kita. Amin. Itu yang harus kita alami. Kita baca. Percayalah saudaraku di tengah kondisi tersebut. Saya mau tanya, saudara biarin gak Tuhan sendiri? Saudara biarkan gak Tuhan biarkan gak saudara sendiri mengalami itu? Saudara percaya gak? Amin. Tuhan gak pernah. Sekalipun saudara ragu, saudara transmit itu di alam bawah sadar. Tanpa disadari saudara meragukan Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan itu terjadi atas hidupmu. Kita lihat. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 26 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah
yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Saudara, walaupun saudara lelah, capek, dan saudara tanpa disadari meragukan Tuhan, boro-boro ingat firman, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak biarkan kau sendiri. Dia akan berikan Roh Kudus yang kita miliki, akan terus mengingatkan kita kepada firman-Nya. Roh Kudus akan membawa kita kembali ke jalan-jalannya. Karena Roh Kudus tahu bahwa ketika kita meragukan Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kita akan mengalami keterpurukan. Maka itu satu-satunya jalan, Roh Kudus akan memberikan firman-Nya, mengingatkan firman-Nya. Karena biasanya kalau kita sudah ada di titik nadir, lupa semua ayat hafalan. Betul nggak saudara? Gak ada yang keinget satupun, betul? Pokoknya yang penting si data fakta ini lenyap. Gimana caranya? Percayalah, kau gak sendiri. Roh Kudus akan menolong kau. Amin. Ya, Dia akan membawa kembali firman-Nya, mengingatkan kembali firman-Nya supaya kita hidup lagi di jalan-jalan Tuhan. Dia akan hiburkan kita. Kita lihat Mazmur 34 ayat 17 sampai 19. Saya ingin kasih banyak firman supaya saudara menjadi pegangan itu ya. Mazmur 34 ayat 17 sampai 19. Kita akan baca sama-sama. Apabila 1, 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 18. Tuhan itu dekat dan Ia stop sampai di situ. Oke lah, nggak apa-apa. Ayat 19. 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Pegang firman ini, saudara. Kau tidak pernah sendiri. Tuhan katakan di ayat 18, katakan. Ya, Tuhan itu dekat. Justru Dia itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Justru ketika saudara lelah, saudara capek, saudara putus asa, saudara tidak ngerti lagi apa yang harus saudara lakukan. Percayalah, justru itu sesuatu yang paling dekat engkau bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi seringkali kita berkata bahwa saya sendiri. Betul? Sepertinya Tuhan gak jawab doa saya. Terlalu lama, terlalu capek saya Tuhan. Mungkin kita gak ngomong, kita hanya nangis. Saudara. Gak apa-apa. Karena Tuhan dekat sama orang-orang yang patah hati. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mungkin saudara banyak question. Kenapa? Tapi hari ini saudara, saya ingin saudara ada satu pemikiran, apapun yang saya hadapi, Tuhan tidak pernah jauh. Amin. Dia dekat dengan saya. Kenapa kok tahu begitu? Firman-Nya bilang. Kalau aku lelah, aku capek, aku patah hati, aku remuk, Tuhan dekat dengan saya. Justru Tuhan paling dekat dengan saya. Saya tidak sendiri. Ayat 19 dikatakan. Kemalangan orang banyak, kemalangan orang benar banyak. Di sini tidak dikatakan kemalangan orang fasik, tapi kemalangan orang benar banyak. Saya nggak peduli dengan kemalangan, saudara, betul nggak? Yang penting Tuhan melepaskan itu dari semuanya, betul? Ngerti nggak, saudara? Kalau hanya bunyi kemalangan orang benar banyak, mungkin saya akan putus asa, down, burn out. Tapi dikatakan kemalangan orang benar memang banyak. Tapi percayalah, Tuhan melepaskan itu dari semuanya. Gak ada satupun yang tertinggal. Amin. Saya pengen firman-firman ini menjadi pegangan saudara.
Jangan sampai saudara iblis yang kendalikan hidup saudara, justru pada saat-saat itu iblis mengambil keuntungan, betul? Ketika saudara capek, saudara lelah, itu kesempatan yang paling empuk untuk iblis datang kepadamu, mengendalikanmu. Pegang firman ini. Aku enggak sendiri. Justru ini Tuhan dekat dengan saya. Saya katakan pada saudara, tidak ada data atau fakta negatif yang cukup berat sehingga menekan diri kita. Kalau itu sampai fakta, data negatif, pergumulan, kesesakan yang kita alami menekan hidup kita, berarti ada yang salah di pola pikir kita. Itu ada yang salah dengan sudut pandang kita, saudara ya. Contoh, kalau hari ini saya hadirkan gajah di sini, saudara. Tahu gajah? Nggak cukup kali ya, tapi nggak apa-apa lah. Gajah anaknya. Itu lebih gede juga dari kita kan? Kalau saudara tanya, Pak, gajah itu besar atau kecil? Besar mbak. Besar sekali. Dari saya, dibandingkan saya. Lebih besar dia. Saudara, kenapa kita sering tertekan? Karena sering membandingkan data dan fakta dengan diri kita, betul? Jadi besar data faktanya, betul? Pak Teguh, gajahnya besar. Besar mbak dibandingkan dengan saya. Betul nggak? Tapi beda kalau gajah itu ditaruh di luar. Saya ajak saudara pakai helikopter bersama-sama. Helikopter ya. Terus kemudian saudara lihat, Sri, lihat itu gajah. Aduh mbak, kecil banget ya. Ngerti nggak? Kenapa dia bilang kecil? Kenapa Pak Teguh bilang besar? Karena Sri di bawah lebih tinggi dari si gajah. Betul nggak? Jadi sesuatu itu menekan atau tidak hidup kita tergantung sudut pandang kita. Betul? Kalau kita bandingkan data dan fakta itu dengan dirimu, kau akan berkata Goliat. Sama seperti Saul. Betul? Bagaimana mungkin? Kemarin Pak Timotius yang ngomong itu ya. Tapi kalau engkau dibawa Tuhan mengalami kapasitas yang lebih tinggi, dan kau bandingkan data fakta itu dengan Tuhan, maka itu ketika ada data fakta negatif yang besar, jangan bandingkan dengan dirimu. Betul? Amin? Aduh ini mau kuliah, anak mau sekolah, dibandingkan dengan diri Pak Teguh. Gajiku, iniku, bisa enggak? Stres, depresi, makin turun, saudara. Ketika ada data fakta negatif yang begitu berat, jangan bandingkan dengan dirimu. Kau pasti tertekan, betul? Maka itu saudara, suatu ketika Yesus bilang gini, hei Yakobus, Petrus, dan Yohanes, kamu ikut saya ya. Mau kemana Tuhan? Ikut saya aja. Akhirnya Tuhan Yesus bawalah dia naik ke bukit, saudara. Dia nggak ngerti. Dia bilang, Yesus ngapain sih kami harus naik ke bukit? Katanya dia. Aduh ngapain saya naik ke bukit? Yesus, saya tenang aja. Nanti kau tahu sendiri kalau kita di atas bukit. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya saudara. Tuhan bawa kita kemana, betul nggak? Kita mungkin kayak Petrus, Yakobus ya. Kayak Yohanes, Tuhan ini dibawa kemana? Terlalu lama aku menderita ini Tuhan. Kau tahu kan kekuatanku tidak seberapa. Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami tidak seberapa, betul nggak? Tapi kadang-kadang kan kita ngomong, aduh saya yakin Yakobus, Petrus, Yohanes ngeluh. Ini sampainya di mana sih? Dibawa kemana? Tapi ketika dia di atas bukit, dia lihat kemuliaan, betul nggak? Ada Elia, ada Musa. Betul nggak saudara? Kita seringkali mengeluh, capek, lelah. Tapi Tuhan sedang bawa engkau naik ke bukit untuk melihat setiap data faktamu itu kecil buat hidupmu. Amin. Karena Tuhan ingin perbarui sudut pandang. Saya sangat yakin tidak ada data, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan yang cukup menekan hidupmu. Karena Tuhan tidak menghendaki itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah melampaui kekuatanmu, betul? Karena seringkali kenapa itu menekan, ya?
Wajahnya seperti pepaya. Terus itu orang kok wajahnya gitu gak ada senyumnya. Menekan terus. Karena selalu fakta data dibandingkan dengan dirinya. Kalau saya bandingkan itu dengan diri saya tidak dibawa Tuhan ke bukit. Sampai saat ini saya gak pernah punya rumah. Betul? Gak berani saya untuk beriman. Tapi Tuhan harus bawa saya dulu, betul? Untuk naik. Supaya saya melihat keterbatasan saya kecil. Ketidakterbatasan Allah luar biasa. Amin. Saudara, kita harus latihan, betul? Maka itu saya bilang. Ya soalnya awal tahun saudara saya doa begitu luar biasa. Tuhan bilang, anakku tahun ini akan ada banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Saya dengar di Bandung Pusat banyak teman-teman yang sakit ya. Tapi kamu jangan panik. Jadi saya sampaikan kepada saudara. Kalaupun sekarang saudara mengalami banyak data fakta negatif yang menggoncang, jangan panik. Satu, latihan, jangan bandingkan dengan dirimu. Betul? Bandingkan dengan Tuhan. Betul? Amin. Bahwa pertama, Tuhan itu adalah pribadi yang setia. Mungkin saudara mengalami data fakta negatif itu karena ketidakakuratanmu. Mungkin kau merasa begitu. Tapi percayalah Allah setia. Kau tidak akurat, kau akurat, Allah tetap bersamamu. Betul gak? Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Jadi jangan menganggap ketika ada data fakta negatif, ini waktunya Tuhan menghukum aku. Jangan pernah berpikir, betul? Karena Allah setia. Tangannya selalu terbuka buat saudara. Mau saudara berdosa, mau saudara compang-caming, mau saudara masuk comberan. Dia berkata, anakku, engkau anakku yang kukasihi, betul gak? Tidak pernah dia tidak setia atas hidup kita, walaupun kita tidak setia. Maka itu jangan bandingkan fakta negatif sama dirimu, betul? Kalaupun lah itu karena ketidakakuratan, bandingkan itu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah setia. Bilang dong kiri kanan, Allah setia, Pak Abbas. Tuhan setia loh. Amin. Kadang-kadang kita gak sadar saudara. Yang kedua saudaraku. Yang kedua, dia tidak pernah gagal. Saudara mungkin mengalami banyak kegagalan. Whatever lah apa kegagalannya, gak perlu di list. Kalau kau bandingkan dirimu, kau akan mengalami keterpurukan. Tapi bandingkan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah gagal atas hidup. Yang ketiga, apapun yang terjadi atas hidupmu, semuanya ada di bawah kontrolnya. Kenapa? Karena engkau miliknya. Betul gak? Mohon maaf kalau istri miliknya suami. Ya, kemarin ada pembimbing saya datangan. 2 hari dia sekarang udah pulang ke Medan. 2 hari tutur saya harus temenin dia. Ada teman lagi dulu satu kampus pelayanan. Datanglah ya, kami makan sampai malam kemarin tuh. Suaminya udah nelfon. Sudah di mana? Tenang aja Pi, sama Yus, nggak akan kemana-mana saya. Jaminanmu tuh kan Yus, diantar Yus, pulang diantar Yus. Coba aku telepon sama Yusnya. Wehehehe. Kenapa? Karena suami merasa memiliki istrinya, betul? Dia khawatir, dia diantar siapa gitu ya. Udah malam. Saudara percayalah hidup kita di bawah kontrol Tuhan karena kita miliknya, betul? Walaupun itu ada badai, gempa, tsunami, apapun. Tuhan tahu bagaimana menenangkan kau, menyegarkan jiwamu. Betul gak saudara? Nah kita ada di bawah dia. Di bawah kontrol dia. Di bawah kendali dia. Remote ada di dia saudara. Amin. Seringkali 3 hal ini saudaraku. Ketika kita mengalami data fakta yang negatif, hilang semua. Tapi percayalah awal tadi Roh Kudus akan mengingatkan itu terus. Supaya kita hidup di dalam jalan-jalan. Apa yang Tuhan inginkan? Dia ingin dari segala apapun data fakta negatif. Satu tujuannya. Untuk mendatangkan kebaikan. Buat kita. Amin. Karena dia itu kasih saudara. Gak pernah dalam pikiran dia ada rencana yang buruk.
Ya, gak pernah, dia itu kasih. Jadi pribadinya itu tidak bisa memunculkan sesuatu yang negatif karena dia itu benar gitu. Ya, jadi gak ada itu dalam diri Tuhan itu untuk mencelakakan, untuk merugikan, untuk mengajar dengan cemeti dengan apa, oke lah ya. Tapi dalam pikiran dia tujuannya itu untuk kebaikan. Saya ingin saudara terampil menghadapi persoalan saudara. Betul? Yang pertama, jangan bandingkan dengan dirimu. Betul? Bandingkan dengan Tuhan. Oh, Tuhan setia. Oh, Tuhan tidak pernah gagal. Aku gagal hari ini, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Dia kontrol hidup saya. Aku miliknya. Dia kendalikan semuanya. Amin, saudara. Sehingga apapun yang terjadi atas hidup saudara, saudara keluar jadi pemenang. Amin. Karena saudara tahu bagaimana menyelesaikan kebutuhan hidupmu. Apapun itu, tentang ekonomi, kesehatan, keluarga, semuanya. Kita lihat Efesus 1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala. Ya, saya akan ulang-ulang kebenaran firman ini sampai tercetak dalam hidup saudara ya. Dikatakan gini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada saudara dan saya apa saudara? Segala berkat rohani di surga. Jadi saya percaya saudara, setiap kita itu punya gudang masing-masing di surga, betul nggak? Karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala berkat. Segala berkat bukan bicara tentang uang saja, betul nggak? Segala berkat bicara tentang hikmat, kasih karunia, jalan keluar, apapun itu yang kita butuhkan. Jadi saudara, dikatakan bahwa gudang kita masing-masing ada porsi masing-masing. Jadi kita nggak perlu iri dengan porsi orang lain, betul? Amin. Waduh, Pak Medi jam tangannya Rolex. Rolex KW5. Kita mulai, aduh Tuhan kenapa sih kok dia diberkati, aku kok gak diberkati, kok gak usah, karena kita punya porsi masing-masing, betul gak? Ada berkat tersedia buatmu karena Tuhan telah mengaruniakan berkat rohani, segala berkat di dalam surga, dan ada namanya saudara. Amin. Untuk apapun persoalan hidupmu, solusinya sudah ada. Bukan sekarang, tapi Tuhan sudah mengaruniakan. Berarti pasti ada solusi, betul? Dan masalahnya saudaraku, berkat rohani itu masih ada di surga. Ibu Rita bilang ya, padahal kita butuhnya di bumi. Bagaimana caranya ini menarik berkat yang dari surga ini untuk terwujudkan di bumi, betul nggak? Bagaimana menarik, kalau dibilang gini lah. Setiap kita ini sudah punya kartu ATM, saudara. Ya, sudah ada saldonya di situ. Secara roh gitu ya, sudah ada saldonya. Ya, jadi Bu Asni udah punya saldo, nggak usah ngiri Bu ya. Bu ini sudah ada saldo, Mbak Kenci nggak perlu ngiri yang lain. Jadi ada saldo masing-masing. Tapi saudara tidak akan pernah bisa mengeluarkan itu dari ATM kalau saudara nggak punya password, betul nggak? Betul nggak saudara? Bola keluar, pin Anda salah, masuk lagi keluar, pin Anda salah, keluar lagi, diblokir kartunya saudara. Walaupun di situ ada 10M, saudara nggak bisa ambil. Masalahnya saudara, bagian Tuhan dia sudah ada di situ berkatnya. Bagian saudara, setiap hari saudara harus minta password ke Tuhan, betul? Yes.
Supaya apa? Supaya berkat yang di surga ini terwujud ke bumi. Saudara perlu password. Karena berkatnya ini di surga, saudaraku. Itu dimensinya roh. Betul nggak? Di surga kan bukan fisik, saudara, tapi dimensi roh. Saudara harus mengambil itu pakai dimensi roh lagi, betul nggak? Iya kan? Nah, pakai passwordnya apa? Gak ada lain kecuali firman. Amin. Karena firmanlah dimensi roh yang bisa menciptakan, bisa memulihkan. Betul nggak? Bisa menyembuhkan. Saudara tidak bisa mengambil berkat di surga dengan cara apapun kecuali firman. Karena itu passwordnya, dimensi roh. Jadi kalau seorang saudara, dia kok penuh dengan jalan keluar ya, penuh kemenangan karena dia terampil, saudara, betul nggak? Bukan karena Tuhan pilih kasih dia diberkati saudara, tidak. Kan berkatnya udah tersendiri masing-masing. Ada gudangnya, betul nggak? Nah, bagaimana caranya kita melatih untuk kita terampil setiap hari minta password sama Tuhan? Tuhan kasih dong saya firman Tuhan. Supaya saya bisa mengambil berkat saya di gudang saya. Betul nggak? Nah kalau saudara baca firmannya aja Senin Kemis. Saudara nggak pernah baca firman. Saudara tetap punya banyak uang tapi nggak bisa ngambil. Kasihan deh lu. Ngerti nggak? Saya nggak heran saudara-saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa itu pasti. Karena firman ini bilang begitu kok. Tapi yang saya doakan supaya setiap umat Tuhan di tempat ini terampil mengambil setiap berkat di surga, merilis di bumi. Artinya hidupnya harus benar-benar hidup oleh karena firman. Amin. Amin saudara. Saya kemarin saksikan saudara ya, ini anak rohaninya Pak Steven Agustinus, saya udah sampaikan ya. Dia itu bangkrut karena nyalek. Ya, nyalek jadi anggota DPR, bangkrut dia. Bukan hanya bangkrut, suami istri pendeta, saudara. Bukan hanya bangkrut, dia itu berhutang. Bisa sampai hampir 50 M. Kepada teman-teman yang lain yang pada waktu nyalek dia support gitu ya. Titip biar nanti kamu kalau jadi anggota gini-gini dikasih. Terserah dia, kita nggak menghakimi dia, dia nggak dengar suara. Terserah dia hidup dengan artinya kalau dia jatuh gitu pasti ada yang ketidakakuratan, betul nggak? Tapi percayalah bahwa Tuhan setia, amin. Akhirnya dia bingung kan. Dia itu punya rumah di perumahan yang elit, mobil sudah dijual, tinggal rumah. Saudara percaya, tetangganya nggak pernah percaya, saudara. Dia itu sampai nggak bisa makan beras pun nggak ada. Jadi orang mau ngasih juga nggak percaya kan rumahnya di tempat elit. Masa rumahnya di situ nggak punya beras. Jadi saudara bayangkan dia hidup di titik nadir. Sampai suatu ketika dia dengar Tuhan pembimbingnya bilang harus cari firman dong. Nggak ada, iya kan? Kalau saya kasih juga terbatas. Lah dia kan punya gudang, betul ya? Pembimbingnya bilang ambil password dong. Harus datang sama Tuhan, cari firman. Minta firman supaya dia bisa buka itu gudang berkatnya. Dia doa saudaraku suami istri ya, menangis dia. Tuhan beri saya firman. Saudara dia sampai gak mau iniin telepon karena banyak yang intimidasi. Ngutangnya kan banyak. Sampai dia hidup itu sampai ketakutan. Karena 50 M kan gak sedikit saudara. Sampai suatu ketika tiba-tiba dia ngimpi saudara. Dia ngimpi dia bawa rangsel. Terus dia lihat ada Tuhan Yesus di sana. Ini cerita lo ya. Ini maksudnya cerita yang benar. Artinya kesaksian gitu saudara. Tiba-tiba Tuhan Yesus taruh batangan emas ke rangselnya. Tuhan ada apa udah terlalu berat. Coba kamu pikir. Kalau kamu jual itu emas. Lebih dari 50 M. Sudah lebih nih. Utang-utangmu sudah terbayar. Sudah Tuhan kalau udah lebih dari 50 M saya ada lebihnya. Katanya gitu.
dia nggak tahu harus bagaimana. Betul nggak? Kan itu cuma ngimpi. Ngimpi yang kedua, saudara, tiba-tiba ada meja, saudara. Mohon maaf kalau saya menceritakan ulang tidak akurat sepanjang saya dengar. Tiba-tiba ada tepung segala macam. Ada Tuhan Yesus bilang, kamu bikin bakso. Dia pendeta nggak pernah bikin bakso, saudara. Disuruhlah itu sampai. Dia juga heran kenapa ngimpi itu sampai begitu jelas. Bumbunya apanya dan segala macam. Akhirnya saudara besoknya setelah itu dia lakukan. Dan sampai hari ini dia itu bakso yang viral di Makassar. Facebook dan segala macam, satu hari dia bisa menjual 1000 bakso. 1000 mangkok, satu mangkok 25.000 saudara. Dalam jangka hitungan bulan dia bisa membayar utang. Saya bilang gini, ya masalahnya adalah ketika dia punya password, betul nggak? Sebelum kau ketemu password, nggak akan itu. Maka itu biarlah kita mengerti perkara ini. Tuhan setia. Dia pasti menolong kau. Cuman bagian kita adalah kita harus bergaul dengan firman. Amin. Ya. Karena firman Tuhan yang bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah dimensi roh. Dia bisa memulihkan, dia bisa menyembuhkan, dia bisa memberikan hikmat, wibawa, kapasitas, pengetahuan. Ya, buktinya orang itu pendeta nggak bisa bikin bakso, dia kasih pengetahuan bikin bakso. Maka itu saudaraku, karena itu penting firman sebagai password. Jangan jadikan doa alternatif terakhir. Betul nggak? Seringkali orang punya masalah panik. Alternatif 1, alternatif 2. Pergi ke sini, pergi sini. Baru mentok, Tuhan. Saya mengajar saudara, jadikan doa alternatif pertama. Betul nggak? Karena tidak ada cara lain. Kau harus dengar password. Amin. Ya, doa tidak boleh menjadi alternatif terakhir. Justru itu adalah tindakan awal untuk menaklukkan situasi. Saudara setuju dengan saya? Karena dengan doa kita bisa ditransfer firman oleh surga. Bagaimana merilis itu sampai ke bumi. Amin. Jadi kalau saudara mengalami data fakta negatif yang berat, doa harus menjadi tindakan awal, bukan tindakan terakhir. Jangan pilih menjadi lemah. Sekali lagi, jangan pilih lemah karena data dan fakta. Tetapi pilihlah kuat karena janji. Amin. Ngerti nggak? Karena kalau kita data fakta, kita cenderung pengen lemah. Betul nggak? Jangan pilih. Tapi apapun yang terjadi, pilih kuat dengan janji Tuhan. Kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di Roma 4 ayat 18. Ini agak panjang, saya akan baca saja dengan cepat. 18 sampai 22. Atau nggak apa-apa kita baca sama-sama sambil deklarasi ya. Ya, supaya itu masuk dalam hidup kita. Baik, Roma 4 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia. Ayat 22, karena diperhitungkan kepadanya sebagai. Saudara, kalau kita baca ayat 18, ini
kalimat yang luar biasa. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun sekalipun data fakta untuk menjadi lemah, Abraham memilih kuat dengan janji Allah. Betul? Yes. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun jadi saudara, keputusan saudara yang menentukan. Amin. Jangan pilih menjadi lemah karena data fakta. Tapi pilih menjadi kuat dengan janji Tuhan. Amin. Ya. Dia sekalipun tidak ada dasar berharap, dia memutuskan saya tetap berharap juga. Kenapa? Karena ayat selanjutnya dikatakan ya. Ya ini sama selanjutnya ayat 20. Ini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Dia selalu menolak keraguan. Tadi ya. Saudara menunggunya selama Abraham ya. Abraham itu sampai puluhan tahun ya. Dia menunggu janji. Saya tuh 17 tahun lah. Dari jadi kontraktor sampai punya rumah sendiri. Saudara. Tetapi Abraham tidak mau mentransmit sedikit pun. Ya, walaupun dia mungkin secara jasmani capek, lelah. Tapi dia memilih untuk tidak bimbang. Tidak ragu sama Tuhan. Ya, ayat 21. Dengan penuh keyakinan. Ya, saudara, jarang ya orang yang dengan lewat proses menunggu capek lelah tapi penuh keyakinannya sih, kadar keyakinan imannya itu terus konsisten. Abraham itu makanya dia disebut bapak orang beriman ya. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau saudara tanya saya nggak tahu saudara. Mbak kenapa sih saya begini terus gitu ya. Kapan ya? Saya juga nggak tahu, saudara. Amin. Yang saya sarankan adalah ambil password, gudangnya ada di sana. Kamu punya gudang kan? Surga kan? Ambil password. Tapi Abraham yakin bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin, saudara. Jangan pilih menjadi lemah. Ya, katakan pada dirimu sendiri. Aku enggak pilih menjadi lemah karena apapun yang saya lihat, apapun yang menimpa diri saya. Aku pilih kuat karena janji Tuhan. Ya, saudara harus kadang-kadang keras dengan diri sendiri. Karena daging ini cenderung untuk lemah. Daging ini cenderung untuk ragu. Tapi Abraham, dia tetap konsisten mendisiplin imannya. Apapun yang terjadi, aku tetap berharap kepada Tuhan. Dan dia mengalami apa yang dia imani, saudara. Jadi saudara bisa kuat menghadapi apapun. Amin. Dan percayalah saudara, ada waktunya. That's it. Koryos Tuhan. Tadi Bu Popi sampaikan Sultan, koryos Tuhan. Amin. Waktu Tuhan. Pasti ada waktu Tuhan. Koryos Tuhan, that's it. Tuhan akan upahkan semuanya. Kita lihat ayat yang terus berbicara kepada saya. Yesaya 51, ayat yang ketiga. Yesaya 51 ayat 3. Kita baca ini sama-sama ya. Ini sering sekali disampaikan di PD Selasa ya. Terus saya rindu supaya ini betul-betul menjadi ayat yang terus kita deklarasi. 1, 2, 3. Sebab Tuhan menghibur Sion. Menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur. Tiba waktunya saudara, reruntuhanmu, kegagalanmu. Kapan ya suami saya bertobat? Tiba waktunya Tuhan akan menghibur engkau. Amin. Padang gurun yang kau alami akan diganti seperti Taman Eden. Luar biasa saudara. Dia bilang reruntuhan bicara kegagalan. Kesesakan, kekeringan.
ketidaknyamanan. Tuhan tahu saatnya menghibur engkau. Pada waktunya Tuhan akan ubahkan itu. Padang gurunmu akan diganti Taman Eden. Ya, padang belantaramu diganti dengan Taman Tuhan. Wih, dahsyat saudara. Dan kau akan apa? Di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, bahkan apa? Lagu yang nyaring. Itu artinya apa? Terlalu besar Taman Eden yang bisa dinikmati. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kain kapur. Tidak ada lagi ratapan. Yang ada kegirangan. Amin. Sukacita. Nyanyian syukur. Bahkan nyaring. Saya terus perkatakan ini tuh. Ini waktunya Tuhan menghibur umatmu. Waktunya mengganti reruntuhan. Waktunya mengganti padang gurun. Saya gak mau peduli masalah saudara apa. Saya gak mau mengganti padang gurun saudara apa. Tapi saudara berhak menikmati Taman Eden. Betul? Saudara berhak menikmati Taman Tuhan. Betul? Dan biarlah air mata, kesesakan, kekeringan, tulang-tulang yang kering, reruntuhan. Ini waktunya ada sukacita, kemenangan, sorak-sorak. Amin saudara. Saudara bergairah, amin. Jadi saudara memandang kebutuhan hidup saudara menjadi latihan untuk mengambil setiap berkat-berkat Tuhan. Amin. Karena percayalah Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan remuk hati. Amin. Saya ingin justru saudara menjadi kuat. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kalau gereja itu ini kemudian terjadi, oke, benar, terjadi apa. Tapi kalau saudara kuat menghadapi proses itu mujizat yang besar, betul nggak? Ya, banyak orang bilang berhasil gereja itu karena yang ke gereja pakai mobil semua. Kemudian rumahnya di kompleks perumahan semua, gak ada ngontrak gitu ya. Wah, luar biasa ya gerejanya ya. Perpuluhannya sekian. Saya dengar baru kemarin karena saya ketemu hamba Tuhan tadi malam. Ada seorang hamba Tuhan katanya dia ngasih persembahan 50.000 marah-marah. Ternyata bahkan itu anak sekolah minggu dia direvisi ya. Karena kalian gak menghormati Tuhan. Bayangin saudara, ngasih uang cuma 50.000 ke Tuhan. Saudara semua diukur dengan uang. Saudara kita nggak mau yang kayak begitu. Tapi begitu saudara lihat proses hidup saudara, saudara menang, saudara sukacita. Saudara itu bukti Allah hadir di tempat ini. Amin. Allah hadir di tempat ini. Bukan, ya memang ekonomi kita akan selaras dengan pertumbuhan kita. Betul, karena surga sudah ada gudang berkat. Tapi tidak hanya diukur oleh itu. Saya lebih senang kualitas saudara. Amin. Percayalah, that's it. Suatu saat Tuhan akan berikan semuanya. Semua sudah diberikan. Tinggal saudara minta password. Satu ayat lagi. Hari ini sangat cepat firmannya. Kita lihat Yesaya 51 ayat yang ke-22. Baik, kita akan baca sama-sama ya. Saya 51 ayat 22. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhanmu. Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan. Dan isi cangkir kehangatanmu kamu tidak akan kau minum lagi. Saudara, amin. Gak usah pusing. Tuhanmu memperjuangkan perkaramu. Amin. Kak Reno sekarang perkaranya apa ya? Tuhan yang memperjuangkan, amin. Kalau saya pembimbingnya, gembalanya terbatas, betul gak? Tapi firmannya bilang begitu, tenang. Tuhan akan memperjuangkan perkara umatnya. Dia yang berjuang saudara. Sesungguhnya Tuhan yang mengambil pusingnya kita. Segala piala dengan isinya yang memusingkan. Mungkin anak kita memusingkan dan segala macam gitu ya. Tuhan ambil semuanya.
Amin. Ini saatnya Tuhan menghibur saudara. Yes. Amin. Enak ceritanya saudara kalau kita bilang, aku tuh ngalami lembah baka loh, tapi kenapa Tuhan ingin itu? Supaya saudara menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin saudara kuat menghadapi kebutuhan hidup saudara. Amin. Saudara tahu caranya. Ya. Jangan hidup di luar firman. Jangan pilih untuk lemah. Jangan bandingkan data fakta negatif dengan dirimu. Bandingkan itu dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, saya rindu ketika saudara menyanyi lagu ini sederhana sekali. Tapi ini dalam sekali, saudara, ini firman yang dilakukan, dipujikan. Saudara deklarasi. Kalau saudara dengan sungguh-sungguh menyanyi pujian ini, saudara sedang deklarasi firman. Sehingga saudara mungkin hari-hari ini mentransmit keraguan kepada Tuhan. Ada banyak hal-hal yang saudara membuat ragu. Saudara capek, lelah. Sepertinya Tuhan kok gini-gini aja sih. Saya udah berdoa, saya udah sungguh-sungguh kok sepertinya. Saudara sedang mentransmit di alam bawah saudara sadar, saudara mulai ragu walaupun mulut saudara berkata aku percaya. Tapi ketika saudara menyanyikan lagu ini, saya rindu sekali supaya pujian ini menghancurkan setiap keraguan. Dan kita mengambil firman, kita deklarasi supaya setiap berkat di surga itu dirilis di bumi buat kita menikmati. Supaya reruntuhan padang gurun, padang belantara itu diganti dengan taman Eden dan dengan taman Tuhan. Kita bernyanyi bersorak-sorai, gilang gemilang dengan suara yang nyaring. Tidak khawatir atas hidupku, yes, akan apa yang hendak aku makan atau minum, tidak khawatir. Mari deklarasi dengan penuh percaya. Akan apa yang hendak aku. Katakan sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Yes. Akan hidupku. Yes. Atas apa yang hendak aku makan atau minum, tidak khawatir. yes, atas tubuhku, atas apa yang hendak aku pakai. sebab burung-burung di langit yang tiada menabur diberi makan Bapa di surga. sebab bunga bakung di ladang yang tiada meminta lebih indah dari deklarasi, katakan kepada Tuhan, yes. Sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Ku tidak khawatir, ku tidak khawatir atas hidupku, atas apa yang hendak aku makan atau minum, tidak khawatir atas tubuhku, yes, atas apa yang hendak aku pakai. Sebab burung di langit, sebab burung-burung di langit yang tiada menabur diberi
sebab bunga bakung di ladang yang tiada meminta lebih indah dari sebab Bapa di surga. Sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semua. Sekali lagi, sebab burung-burung di langit, sebab burung-burung di langit, yes, yang tiada menabur, yes, makan Bapa. Oh, bunga di ladang, Kau yang menghiasi Tuhan, bunga bakung di ladang yang tiada meminta lebih indah dari segalanya. Sebab Bapa di surga, sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semua. Sebab Bapa di surga tahu, sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan sekali lagi, sebab Bapa di surga tahu, sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Hari ini kami sepakat Tuhan untuk tidak memilih lemah. Hari ini kami deklarasikan kami sepakat seperti Abraham. Kami tidak memilih lemah untuk apapun data fakta yang kami alami. Tapi kami memilih kuat oleh karena janji-Mu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kami memutuskan untuk tetap berharap. Karena kami tahu bukan Engkau akan memberkati kami, tapi Engkau telah mengaruniakan segala berkat rohani. Kalau kami bekerja, kami sedang bukan cari berkat. Kalau kami bekerja keras, kami sedang tidak mencari berkat. Karena Engkau telah mengaruniakan berkat kepada kami. Latih kami Tuhan untuk terampil menangkap firman, menggunakan firman, mengambil setiap berkat porsi kami untuk terilis di bumi. Kami tidak perlu iri dengan berkat orang lain, karena setiap kami mengalami porsi yang masing-masing. Untuk apapun solusi setiap permasalahan kami, keluarga kami, ekonomi kami, anak-anak kami, masa depan anak-anak kami, sudah Kau anugerahkan. Bagian kami terus merenungkan firman-Mu, terus hidup dengan firman-Mu, maka berkat itu akan tercurah. Karena Bapa yang di surga tahu semua yang kami butuhkan. Di surga tahu bahwa aku memerlukan sebab Bapa di surga tahu tuh. Sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan. Engkau tahu anak kami masuk SMP, Kau tahu anak kami harus kuliah, Kau tahu hari demi hari kami harus makan, Kau tahu pergumulan hari-hari. Kau memenuhi semua yang kami perlukan. Karena Kau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah gagal. Engkau milik kami, kami milik-Mu Tuhan. Kau yang mengendalikan hidup kami. Tidak ada alasan untuk kami khawatir. Jauhkan kami dari tawar hati Tuhan, ragu kepadamu. Kami terus tahu bagaimana memilih untuk kuat apapun yang terjadi atas hidup kami. Kami memegang firman-Mu.
Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu di Yesaya itu Kau genapi. Setiap kain kabung, ratapan, reruntuhan Kau akan gantikan dengan Taman Eden dan Taman Tuhan. Kami akan bersuka cita bersama-sama melihat mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kami. Kau yang memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih. Saudara, Tuhan rindu supaya hari ini kalau kau mengalami kebutuhan yang khusus, angkat tanganmu kepada Tuhan. Biar Tuhan melawatmu, memberikan firman buatmu, supaya engkau tidak ragu. Mungkin kau sudah capek, kau sudah lelah. Kau sudah berpikir, aduh Tuhan, sampai kapan aku harus mengalami seperti ini. Tuhan bilang, aku yang memperjuangkan perkaramu. Aku akan mengambil piala kepusinganmu. Mengeluhlah Tuhan, mengeluhlah kepada Tuhan saat ini. Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, lawatlah mereka Tuhan. Berikanlah kelegaan tempat perhentian, damai sejahtera. Yes Tuhan, yes. Sebab Bapa di surga tahu bahwa, katakan tuh saudaraku dengan keyakinan imanmu. Sebab Bapa di surga tahu, sebab Bapa di surga tahu bahwa sebab Bapa di surga tahu, sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan sebab Bapa di surga tahu, sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan. Angkat tanganmu saudaraku. Biarlah firman yang logos itu menjadi rema, membentuk ulang pola pikirmu, sudut pandangmu, sehingga engkau tidak menjadi lemah atas apapun yang kau alami, tapi engkau memilih untuk kuat karena janji Tuhan, karena Allah akan memperjuangkan perkara. Dia mengambil piala yang penuh dengan kepusingan dan menggantikan dengan Taman Eden dan Taman Tuhan. Tiba waktunya kain kabung, ratapan, air matamu diganti dengan tarian oleh Tuhan. Kau akan menikmati sukacita, kegirangan, nyanyian yang nyaring, karena Allah sebagai pahlawan sedang berperang, sedang berjuang untuk setiap perkara dan menggantikannya dengan kemenangan. Biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan, membawa kembali kepada jalan-jalannya, supaya oleh karena firman, saudara-saudara jemaat mengambil setiap berkat rohani di surga. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelaparan. Selalu ada berkat, selalu ada anugerah. Selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu. Langit selalu terbuka bagimu. Percayalah, Allah di pihakmu. Siapa yang bisa lawan engkau? Tuhan akan memberkati engkau dengan berkat yang menimpa. Kemurahan, kebajikan selalu mengikuti engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan sinar wajah Tuhan yang menyinari engkau, sehingga hari-harimu penuh dengan hari-hari surga di bumi, menikmati kemenangan, sukacita, damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.